Sobat Boboto, kalian pasti belum pernah melihat suasana semencekam ini. Umuh Mukhtar terlihat naik pitam, melayangkan protes keras kepada perangkat pertandingan. Ada apa sebenarnya di balik keputusan wasit yang memancing emosi seluruh stadion? Dan bagaimana reaksi Nick Kuipers yang sampai tak kuasa menahan haru setelah laga berakhir? Cerita ini belum selesai, kami akan bongkar kronologi lengkapnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini sekarang juga. Tinggalkan juga komentar kalian. Apakah keputusan-keputusan wasit di laga ini sudah adil atau justru penuh tanda tanya? Karena suara kalian penting. Mari kita kawal sepak bola Indonesia agar semakin maju dan transparan. Kemenangan Persib Bandung atas Dewa United pada Jumat malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api seharusnya menjadi pesta penuh sukacita bagi publik sepak bola Jawa Barat. Gol tunggal dari titik putih yang dieksekusi dengan ketenangan luar biasa oleh Andre Jung telah memastikan 3 poin berharga untuk Maung Bandung. Namun, aroma janggal dan kontroversi justru mengiringi pekik kemenangan yang menggema di kandang sendiri. Alih-alih sepenuhnya dirayakan sebagai kemenangan sempurna, hasil ini justru menjadi bahan perdebatan hangat di kalangan bobotoh dan pecinta sepak bola nasional. Sejak peluit pertandingan dibunyikan, laga sudah terasa ketat dan syarat tensi. Persib menunjukkan permainan agresif dan disiplin pertahanan yang kuat, sementara Dewa United datang dengan modal kepercayaan diri untuk mencuri poin. Ketika penalti untuk Persib diberikan setelah sang wasit meninjau VAR, suasana lapangan langsung memanas. Protes keras mewarnai momen tersebut dan menjadi awal dari rentetan keputusan wasit yang menuai tanda tanya. Kemenangan ini terasa seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, tambahan 3 poin mengokohkan posisi Persib di papan atas klasemen, menjaga momentum positif yang telah dirangkai dalam 7 pertandingan terakhir. Namun di sisi lain, kontroversi wasit menciptakan rasa tak puas dan kecurigaan akan kualitas perwasitan yang dinilai perlu evaluasi mendalam. Bobotoh yang dikenal loyal sekaligus kritis serempak menilai bahwa jalannya laga meninggalkan banyak catatan penting yang harus dibahas. Mereka mendukung penuh para pemain, namun suara lantang dari tribun juga menuntut adanya keadilan di lapangan. Kemenangan ini memang besar artinya bagi Persib, tetapi cerita di baliknya jauh lebih besar. Pertanyaan pun muncul, apakah keberhasilan ini benar-benar didapat dengan cara yang sepenuhnya adil? Babak kedua berjalan sengit ketika sebuah momen yang mengubah arah pertandingan terjadi pada menit ke-59. Nick Kuipers, bek tangguh yang juga mantan pemain Persib Bandung, melakukan tackle terhadap Willian Baros di dalam kotak penalti Dewa United. Baros terjatuh, pemain Persib langsung mengangkat tangan meminta penalti, sementara para pemain Dewa United mencoba meyakinkan wasit bahwa itu bukan pelanggaran. Situasi semakin tegang ketika wasit Gedeon D. Apaherang memutuskan untuk meninjau VAR. Saat menunggu keputusan, kamera menyorot ke area pinggir lapangan di mana pelatih Persib, Boyan Hodak, dan manajer legendaris Umuh Mukhtar menunjukkan ekspresi keras tak puas. Boyan terlihat memberikan argumentasi sambil menunjuk area kejadian. Sementara Umuh dengan gestur tegas memprotes keras membuat official keempat harus turun tangan untuk menenangkan suasana. Bobotoh pun mulai berteriak menuntut keadilan. Usai mengecek VAR, wasit akhirnya menunjuk titik putih. Keputusan ini disambut sorakan meriah dari seisi stadion. Namun kontroversi belum selesai. Nick Kuipers yang dianggap melakukan pelanggaran dalam situasi jelas menghadapkan peluang lawan ke gawang tidak diganjar kartu merah maupun kuning. Hal ini langsung memicu perdebatan besar baik di lapangan maupun di tribun. Bagaimana mungkin pelanggaran di area terlarang yang menghalangi peluang emas tak berbuah kartu? Bobotoh menilai keputusan tersebut tidak konsisten dan merugikan tim kesayangan mereka. Sementara protes masih berkecamuk, Andre Jung melangkah dengan penuh percaya diri menuju titik putih. Satu sentakan kaki yang terukur mengoyak sudut gawang dan membuat GBLA bergumuruh. Persib unggul 1-0, tetapi api kontroversi terus menyala. Bahkan pelatih Dewa United, Jan Olde Rekring, ikut terlibat adu argumentasi dengan Umuh Mukhtar sebelum pertandingan kembali dilanjutkan. Momen ini menjadi titik awal panasnya isu perwasitan yang membayangi kemenangan Persib malam itu. Drama di Stadion Gelora Bandung Lautan Api memasuki puncaknya ketika nama Beckham Putra Nugraha tiba-tiba menjadi sorotan utama. Gelandang muda yang sejatinya tampil penuh energi dan determinasi untuk menjaga dominasi Persib di lini tengah itu justru harus menerima kenyataan pahit, dikeluarkan dari lapangan pada menit-menit krusial. Semua terjadi begitu cepat. Pada menit ke-79, Beckham sudah lebih dulu menerima kartu kuning setelah tackle agresifnya salah sasaran dan mengenai kaki rekannya sendiri, Nick Kuipers.
Laga yang berjalan panas membuat intensitas permainan meningkat. Tekanan demi tekanan terus datang dari kubu Dewa United. Hanya berselang 7 menit, Beckham kembali terjebak dalam duel sengit melawan Taisei Marukawa. Tackle kerasnya membuat wasit tanpa pikir panjang mengeluarkan kartu kuning kedua yang otomatis berubah menjadi kartu merah. Bobotoh dibuat terkejut, sementara Beckham tertegun mematung. Kepalanya tertunduk, ekspresi kecewa terpancar jelas. Ia tahu bahwa kesalahannya berdampak besar pada tim yang sedang berjuang mengamankan keunggulan tipis. Namun, momen menyedihkan itu justru memperlihatkan kedewasaan seorang Beckham putra. Dengan langkah berat, ia menghampiri Bojan Hodak sambil mengucap maaf. Pelatih asal Kroasia tersebut bukannya menegur, melainkan mengusap kepala Beckham, gestur penuh kepercayaan dan dukungan. Bobotoh yang memenuhi tribun pun tak tinggal diam. Mereka meneriakkan namanya lantang sebagai bentuk penyemangat bagi pemain muda kesayangan mereka itu. Meski menerima hukuman, banyak pihak menilai keputusan wasit tersebut terasa terlalu keras bila dibandingkan dengan pelanggaran serupa, bahkan yang lebih berat, namun tidak diganjar kartu pada laga yang sama. Insiden kartu merah ini menjadi pemantik utama kritik terhadap kepemimpinan wasit sepanjang pertandingan. Beckham keluar dari lapangan sebagai sosok yang sedang diuji, dan publik percaya ia akan kembali lebih kuat di laga berikutnya. Jika kartu merah untuk Beckham putra dianggap keputusan tegas tanpa kompromi, maka publik mempertanyakan mengapa perlakuan serupa tidak diterapkan pada insiden sebelumnya yang melibatkan Nick Kuipers di dalam kotak penalti. Pelanggaran bek Dewa United itu jelas menggagalkan peluang emas William Barros untuk mencetak gol. Banyak yang menganggap situasi tersebut adalah professional foul yang seharusnya berbuntut kartu merah. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit hanya menjatuhkan hukuman penalti tanpa kartu. Perbedaan standar dalam mengambil keputusan ini yang kemudian menyulit kemarahan Bobotoh. Umuh Mukhtar terlihat beberapa kali melakukan protes keras. Bojan Hodak pun ikut menyuarakan ketidakpuasannya di pinggir lapangan, namun memilih bungkam sepenuhnya begitu pertandingan berakhir. Di sisi lain, pelatih Dewa United, Jan Old Rickering, tak mau tinggal diam ketika perdebatan kian panas. Ia sempat terlibat adu argumentasi dengan pihak Persib, hingga suasana menjadi semakin memanas sebelum akhirnya panitia pertandingan dan ofisial meredakan situasi. Bobotoh di tribun pun ikut meluapkan emosi. Mereka merasa keputusan wasit begitu timpang. Bagaimana sebuah pelanggaran di kotak terlarang yang jelas menghambat peluang gol hanya dianggap layak penalti tanpa sanksi tambahan. Sebaliknya, kesalahan kecil Beckham yang berujung kartu merah menjadi pukulan bagi Persib yang sedang unggul. Kualitas perwasitan kembali masuk dalam sorotan. Keluhan Bobotoh menggaung di media sosial mempertanyakan konsistensi wasit dalam memimpin laga besar. Bagi Bobotoh, keadilan di lapangan adalah harga mati. Kemenangan Persib tetap disyukuri, namun kontroversi keputusan wasit meninggalkan tanda tanya besar. Apakah pertandingan benar-benar dipimpin dengan adil? Usai laga penuh tensi itu berakhir, Bojan Hodak melangkah ke area konferensi pers dengan ekspresi terukur. Ia tidak menunjukkan raut emosi berlebihan, meski seluruh stadion masih dipenuhi sorakan Bobotoh yang merayakan kemenangan. Bojan, seperti biasanya, tampil dengan sikap tenang dan penuh perhitungan. Pelatih berpengalaman tersebut menyebutkan bahwa ia telah memprediksi jalannya pertandingan bakal sangat ketat sejak awal. Menurutnya, Dewa United bukan lawan sembarangan. Mereka punya pemain berkualitas dan gaya bermain yang merepotkan pertahanan tim lawan. Namun, Bojan merasa puas karena para pemainnya mampu menunjukkan kedisiplinan tinggi, terutama dalam menjaga struktur pertahanan. Tidak banyak peluang yang bisa diciptakan Dewa United selama 90 menit. Sebuah bukti bahwa Persib makin matang sebagai tim yang solid dan sulit ditembus. Namun, di balik ketenangan jawaban Bojan, terselip sedikit frustrasi yang tak ia ungkap secara gamblang. Ketika awak media mencoba mengulik responnya terkait kontroversi keputusan wasit, ia memilih bungkam. Bukan karena ia tak punya pendapat, tetapi Bojan tahu bahwa satu kata salah bisa berbuah hukuman dan memperkeruh situasi. Bojan justru lebih memilih berbicara tentang perkembangan timnya. Ia yakin Persib mampu menutup laga ini lebih cepat jika penyelesaian akhir lebih klinis. Meski demikian, kemenangan menjadi hal utama yang patut disyukuri. Terlebih ini adalah kemenangan pertama Persib atas Dewa United setelah gagal menang dalam 2 pertemuan musim lalu. Bojan juga menyinggung bahwa 3 poin ini semakin memantapkan langkah Persib dalam perburuan papan atas.
Dengan wajah yang tetap dingin, Boyan mengapresiasi kerja keras seluruh pemain, termasuk Beckham yang kini sedang diselimuti rasa bersalah. Di balik semua kontroversi yang menyelimuti pertandingan ini, Boyan menegaskan, fokus mereka tak boleh goyah, karena perjalanan menuju gelar juara masih sangat panjang. 3 poin krusial dari laga ini bukan hanya sekadar tambahan angka, melainkan sinyal kuat bahwa Persib Bandung benar-benar serius dalam persaingan papan atas musim ini. Dengan kemenangan atas Dewa United, Persib berhasil naik ke posisi 3 klasemen sementara BRI Super League dengan koleksi 22 poin dari 10 pertandingan. Maung Bandung kini mulai mengintip posisi puncak yang dihuni Borneo FC dengan selisih 8 angka. Tak hanya itu, rival klasik mereka di posisi kedua Persija Jakarta kini hanya berjarak 4 poin saja. Situasi ini jelas membuat atmosfer optimisme mulai mengalir deras di tubuh Persib. Konsistensi menjadi kata kunci dari perjalanan mereka dalam 7 laga terakhir, di mana Persib terus memperlihatkan karakter tim besar yang mampu menang meski dalam tekanan. Clean sheet yang diraih atas Dewa United menjadi bukti lain bahwa kerja keras lini pertahanan tak sia-sia. Namun keberhasilan ini tetap diiringi kewaspadaan. Kompetisi masih panjang dan setiap kesalahan dapat berakibat fatal, terutama ketika persaingan semakin ketat di papan atas. Bobotoh pun berharap Persib bisa menjaga momentum emas ini. Terlebih performa penyerang seperti Andre Jung sedang dalam grafik menanjak dan berpotensi menjadi pembeda di laga-laga selanjutnya. Sementara itu, kekalahan ini membuat Dewa United tak beranjak dari papan bawah. Mereka kini tertahan di peringkat ke-14 dan harus segera bangkit jika tidak ingin terjebak dalam tekanan zona degradasi. Seiring bersorak atas kemenangan ini, Bobotoh juga menyimpan catatan penting. Jangan sampai kisruh perwasitan yang terjadi malam itu mengacaukan konsentrasi tim. Persib sudah berada di jalur yang benar. Kini yang mereka butuhkan hanyalah menjaga stabilitas permainan dan memastikan bahwa setiap kemenangan diraih tanpa meninggalkan tanda tanya di belakangnya. Di balik panasnya tensi pertandingan, ada satu momen emosional yang menyita perhatian para pecinta Persib Bandung. Kepulangan Nick Kuipers ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api sebagai lawan. Mantan tembok kokoh Persib itu kini mengenakan seragam Dewa United, namun namanya tetap terpatri di hati Bobotoh. Saat ia berjalan memasuki lapangan sebelum kick-off, kamera menyorot senyum yang sulit disembunyikannya. Ada kenangan besar yang ia pijak di tanah ini. Sebagian Bobotoh menyambutnya dengan tepuk tangan. Sebagian lain meneriakan namanya sebagai bentuk penghormatan atas dedikasinya selama 5 musim membela Maung Bandung. Nick pun membalasnya dengan melambaikan tangan, menunjukkan rasa terima kasih yang tulus kepada supporter yang pernah menjadi energi besar dalam perjalanan kariernya di Indonesia. Selama pertandingan, sikap profesionalnya terlihat jelas. Ia bermain penuh determinasi, berusaha keras menggagalkan setiap serangan Persib. Bahkan, insiden penalti yang melibatkan dirinya menunjukkan bahwa Nick benar-benar tidak memberi keringanan kepada mantan klub kesayangannya itu. Selalu menyenangkan kembali ke Bandung. Tempat ini adalah keluarga saya selama 5 tahun. Ucapnya seusai laga dengan tatapan yang tak bisa menyembunyikan nostalgia. Namun sayangnya, sepak bola tetaplah soal hasil. Dewa United harus pulang dengan tangan hampa setelah gawang mereka ditembus oleh eksekusi dingin Andri Jang. Meski kecewa gagal membantu timnya mencuri poin, Nick tetap menyimpan rasa bangga bisa kembali ke kota yang membesarkan namanya di pentas nasional. Kepulangannya kali ini memang dalam situasi berbeda, bukan sebagai pahlawan Maung Bandung, tetapi sebagai rival yang tetap dihormati. Dan malam itu, walaupun kalah, Nick Kuipers kembali meninggalkan Bandung dengan cinta yang sama seperti ketika ia pergi, cinta dari Bobotoh yang tak pernah hilang. Di sisi lain lapangan, Dewa United harus menerima kenyataan pahit. Kekalahan tipis 0-1 sekaligus memperpanjang tren negatif mereka di Liga. Seusai pertandingan, pelatih Jan Older Rickering hadir di konferensi pers dengan wajah penuh evaluasi, namun tidak kehilangan rasa tanggung jawab. Ia memahami bahwa supporter tentu kecewa, tetapi ia enggan menjadikan pemainnya sebagai kambing hitam dalam situasi sulit ini. Menurutnya, semua rencana sebenarnya telah disusun dengan matang. Mereka tahu Persib mengandalkan permainan direct dengan intensitas tinggi. Bahkan, Dewa mencoba membangun serangan dari sisi kiri yang dianggap menjadi celah,
Namun kurangnya akurasi eksekusi membuat peluang mereka hilang sia-sia. Hari ini kami kurang tajam, kami punya ide, tapi kualitas penyelesaian tidak mendukung, ujarnya. Jan Olderikering juga menyinggung soal kondisi psikologis dan fisik timnya. Setelah musim lalu tampil gemilang dan finish sebagai runner-up, ekspektasi besar justru berubah menjadi beban. Setelah Anda finish di posisi 2, pekerjaan untuk mempertahankannya jauh lebih berat, katanya tegas. Meskipun demikian, pelatih asal Belanda itu tidak ingin larut dalam kekecewaan. Ia memuji para pemain yang tetap mempertahankan identitas permainan tim meski mengalami tekanan besar. Baginya, musim masih panjang dan Dewa United masih punya kesempatan besar untuk bangkit. Namun realita klasemen berbicara. Dewa kini tertahan di papan bawah dan mulai merasakan ancaman zona degradasi. Alarm bahaya mulai berbunyi. Mereka harus segera menemukan solusi sebelum semuanya terlambat. Pertandingan ini memang menjadi milih Persib, tetapi bagi Dewa United, laga ini adalah peringatan keras. Evaluasi harus segera dilakukan, karena bila tidak, perjalanan mereka di liga bisa berubah semakin menegangkan dari pertandingan ini.